Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan senda gurau, perhiasan yang saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Adapun petunjuk dari ayat Al-Quran ini mengingatkan kepada kita bahwa sungguhnya kehidupan kita di dunia ini adalah bagaikan sandiwara atau senda gurau, sebuah permainan yang tentu pasti akan ada akhirnya. Maka coba kita perhatikan, tidak ada satu pun yang kekal di muka bumi ini. Maka dari itu, karena ini adalah sebuah permainan senda gurau ataupun sandiwara, kata Allah, banyak manusia berbangga-bangga dalam hal perhiasan, kemewahan, berlomba-lomba dalam harta, membangga-banggakan wal aulad, anak-anak mereka, padahal semua itu adalah sebuah perhiasan yang tak patut diperlombakan. Maka menurut Imam Al-Ghazali, setidaknya ada beberapa persoalan hidup yang kata beliau bagi menjadi setidaknya ada 6. Pertama, kata beliau, yang paling dekat dengan kita di atas dunia ini adalah namanya kematian. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamautu innallaha alimun khabir. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Yang jadi pertanyaan adalah karena kita tidak tahu kapan kematian kita, kemudian di mana tempatnya, tentu sudahkah kita siapkan apabila sewaktu-waktu maut atau kematian itu datang kepada kita? Karena kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kamu itu adalah kematian. Maka dari itu, kenapa kita diajarkan dalam sebuah doa yang sangat viral, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau tutup hati kami sesudah Engkau buka untuk menerima kebenaran, supaya kami tahu bahwa kapan persiapan-persiapan itu atas bimbingan-Mu untuk menuju kematian kami. Atau setidaknya berdoa juga kita kepada Allah agar kita selalu dalam petunjuk dan hidayah, agar kita mempersiapkan hal terbaik kita sebelum kematian kita. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Nah, karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkanlah bekal kita. Karena sebaik-baik bekal tentu adalah bekal ketakwaan, amal soleh. Itulah yang berfungsi saat dunia ini kita tinggalkan. Ketika kita menuju alam barzakh kita, di alam barzakh pun yang menemani kita adalah amal kita. Di hari berbangkit pun, saat nanti itu adalah yang berfungsi amal soleh kita. Sampai di mana posisi kita nanti, apakah sakiyun, orang-orang yang celaka, atau sa'idun,
orang-orang yang gembira atau orang yang senang. Maka itu dikembalikan kepada kita. Kenapa Imam Al-Ghazali mengingatkan yang paling dekat dengan kamu itu adalah kematianmu. Kemudian yang kedua, kata beliau, ada yang paling dekat tadi, sekarang ada yang paling jauh. Apa yang paling jauh adalah masa lalu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedetik yang telah berlalu tidak bisa kita kejar sekalipun dengan pesawat tercepat. Kenapa? Itu sudah disebut dengan masa lalu. Maka apa pesan beliau kepada kita? Maka setiap masa lalu yang sudah kita lewati itu, jangan lupa beristighfar atau bertobat. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa dan kesalahan, Bapak Ibu? Sekarang kita mungkin boleh jadi menjadi orang yang taat, selalu beribadah, tapi masa lalu kita seperti apa? Makanya pernah datang kepada Rasulullah SAW salah seorang sahabat yang beliau mengaku sangat banyak dosa yang dia kerjakan di masa lalunya. Maka datang beliau kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah mengampuni dosa? Aku sudah banyak berbuat maksiat. Tapi karena ini terkait dengan pertanyaan yang amat sulit dijawab oleh Nabi, Nabi butuh bimbingan wahyu. Maka beliau belum menjawab. Dalam riwayat disebutkan pertanyaan itu dia lontarkan sebelum sholat. Maka ketika Nabi setelah selesai sholat, baru Nabi menjawab. Turunlah surah Hud ayat 114 itu. Innal hasanat yudhibanas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu berbuat sekarang, kata Nabi kepada beliau, akan menghapus keburukan masa lalu. Maka beliau ajarkanlah dalam doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu kan terkait maknanya dengan keadaan atau masa lalu kita. Ya Allah, jauhkan aku antara aku dan dosa kesalahan masa laluku, bagaikan jauhnya timur dan barat. Itu di antara maknanya. Maka diamalkanlah oleh sahabat ini. Kepada ibu tentu tak tertutup kemungkinan. Bagaimana dengan kita? Seperti apa masa lalu kita? Pernah masa muda kita mungkin banyak dosa maksiat. Tentu sekaranglah penutupnya. Kenapa? Menjadi dalil bagi kita Bapak dan Ibu bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau dosa kita setinggi gunung, maka ampunan Allah jauh lebih tinggi. Kalau dosa kita seluas lautan, maka tentu ampunan Allah jauh lebih luas dari itu. Nah, karena itu sebaik-baik manusia adalah orang yang di saat masa lalu dia sudah berlalu, maka di masa yang akan datang dia akan berbuat banyak kebaikan supaya menutup apa yang pernah terjadi di masa lalunya. Innal hasanat yudhibanas sayyi'at. Dan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, yang paling besar di dunia ini kata beliau adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu pasti membawa kepada keburukan, cenderung membawa kepada keburukan. Bila mana seseorang memperburukkan nafsunya, pasti celaka, dan bahkan bisa saja di bawah hewan posisinya. Jemaah rahimakumullah, coba kita perhatikanlah manusia. Apabila dia sudah nafsu yang dia kedepankan, pangkat, jabatan dan sebagainya, jatuh derajatnya, jatuh. Apalagi nafsu dalam hal lain. Mohon maaf, saya sering contohkan ini. Pelaku LGBT itu derajatnya sudah di bawah hewan.
Bayangkan, derajatnya sudah di bawah hewan. Coba segelas hewan saja dikasih hawa nafsu oleh Allah, tak mau melakukan itu. Tak mau. Tak pernah terdengar oleh kita ada sapi jantan suka sama sapi jantan. Tidak ada. Atau ayam betina suka sama ayam betina. Tidak ada. Lalu kenapa ada manusia melakukan itu? Berarti derajatnya itu sudah di bawah hewan. Balhum atau bahkan lebih kejam lah dari hewan lagi. Bayangkan kalau manusia sudah memperturutkan nafsu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, bimbinglah nafsu kita dengan nafsu yang salim, nafsu yang dibimbing oleh iman dan amal soleh. Artinya apa? Boleh kita punya pangkat, tapi coba pergunakanlah pangkat jabatan itu untuk kebaikan akhirat kita. Silakan kaya, punya harta yang banyak, silakan, tidak terlarang. Tapi ingat, jadikan harta itu jembatan menuju surga kita. Silakan puja yang lain, semuanya silakan. Tapi ingat, jadikan itu yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali nafsu yang di depan. Kalau nafsu yang di depan, maka dunia akan mengikut. Percayalah. Kenapa? Karena peringatan dari Allah, sesungguhnya nafsu itu pasti membawa as-su'i, kepada keburukan. Tadi yang keempat, kata Imam Al-Ghazali adalah apa yang paling berat di atas dunia ini. Kata beliau, yang paling berat adalah memikul amanah. Inna aradna al-amanata ala samawat wal ard wal jibala fa abaina an najmilna wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan. Sesungguhnya ketika Allah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, maka semuanya enggan, menolak. Lalu ketika ditawarkan kepada manusia, maka manusia menerima, innahu kana zaluman jahuda, karena sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang yang paling berat adalah menjaga amanah, memikul amanah, apalagi amanah dalam hal pemimpin. Jangan dikira jemaah dimuliakan Allah, menjadi pemimpin itu mudah, berat tentang jawabannya. Makanya dua yang disesali manusia di hari akhirat kelak. Pertama, wa malihi. Ya Allah, kenapa aku kaya dulu di atas dunia? Satu. Yang kedua, wa sultanihi. Ya Allah, kenapa aku di atas dunia dulu jadi pemimpin? Jadi di hari akhirat dua itulah penyesalan manusia. Kenapa aku di atas dunia dulu jadi pemimpin? Apa artinya? Karena semua yang di bawahnya dia bertanggung jawab. Coba jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mempertanggungjawabkan sebanyak rakyat? Dan kalau ada satu saja keadilan yang tidak adil, maka pemimpin lain dicari. Tapi kenapa manusia mau nyokan dirinya ingin dipilih? Itulah kenapa? Karena zaluman jahuda, karena zalim dan bodoh. Oleh karena itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memegang amanah, tunaikanlah amanah itu sebaik-baiknya. Yang kelima yang paling ringan adalah kata Imam Al-Ghazali, meninggalkan salat. Ingat, orang-orang yang meninggalkan salat itu sudah dipastikan mereka menjadi penghuni neraka sa'ir. Lam naku minal musallin, itu jawaban mereka. Ma salakakum fi saqar, apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka ini? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami dulu di akhirnya orang yang tidak salat. Terakhir, kata Imam Al-Ghazali, yang paling tajam di atas dunia ini adalah lidah. Maka jagalah lisan kita. Mungkin hari ini kita tidak banyak berbicara, tapi banyak mengetik, banyak buat dia mengetik, menulis di atas handphone kita, mengirim berita-berita yang tidak baik. Itu pun menjadi sesuatu yang tajam, dan kira itulah yang dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.